syafaat lun ke orang yang pubut dosa raya daripada umat lun. Sehingga Nabi pernah ditanya sama sahabat, wahai sahabat, puta fikir le kata syafaat lun ke orang yang melabur dengan dosa tak? Nekal Rasul kan syafaat lun lil mutalawisin, orang-orang yang opo ke orang yang takwa tak? Maaf, Nabi ditanya sama sahabat, tapi kele kata syafaat lun pu ke orang-orang yang takwa tak? Nekal Rasulullah kan ke orang takwa tak syafaat lun, tapi ke orang yang berlumuran dengan dosa. Artinya memperingati maulidnya kan ke orang betok ya peringati. Malah orang yang hantam sembayang yang berberat ke peringati maulid. Karena Nabi ni janji syafaat akan Nabi ke orang yang pubut dosa raya. Artinya syafaat Nabi hanya dibatasi ke orang yang takwa tok, juga ke orang yang pubut dosa raya yang lebih membutuhkan syafaat Rasul, Rasul akan Nabi syafaat. Kira-kira dia tanya, tak bantu orang yang hantim batih dia. Pandai dah bantu leh. Orang kali dah pegah masa benar-benar ternyata hanai pubut dah bantu. Hana tem ni, tapi Nabi malah ke orang yang melanggar yang Nabi syafaat. Intiji punya orang takwa karena tiket draw untuk tamang syurga. Nya yang kalau mupat tiket orang pubut dosanya ni bantu Nabi. Cuman takdir Allah merumpak bantuan telah bacut. Atiji pihak transit lan neraka le si aide. Duda baru merupa bantuan di nama na iman lam dada, na iman lam mati. Jadi punya Nabi syafaatkan hanya ke orang takwa juga ke orang maksiat. Berarti kan memperingati maulidnya yang sangat wajar dilakukan dan wajib dilakukan oleh orang yang ahli maksiat. Ini malah ada kalah yang pubut kauri mulut, tunggu-tunggu hidayah kan. Nah, sebagian daerah, lagi ada contoh kota-kota raya, nak pernah lengkalan preman-preman pegat maulid. Ya nak upu bahmenan gede, baik tak apa masalah, upu kauri mulut ni semayang tak. Anak semayang ke anak, yang penting ipegat mulut. Takkanlah mawakai anak-anak semayangnya belele mulut. Ti orang sini pegat mulut, baik beli mulut tak. Karena orangnya yang lebih butuh kepada syafaat Rasulullah. Kemudian dalam hadis lain juga disebut bahawa ketika malam Mi'raj Rasulullah Nabi pilihan oleh Allah. Kuyirtu Allah gebi pilihan kelun ke Nabi. Baina syafa'ah wa baina ayyadkhulal jannata nisfu ummati. Allah Nabi pilihan kelun antara mendapatkan mandat untuk syafaat ke umat atau masuk dalam surga seperdua umat lun. Dia Allah ni tanya kepada Rasulullah, hai Muhammad, pergi kata tak pilih umat kata tamang syurga seperdua atau merumpak mandat ke kata untuk bi syafaat. Fakhtartu syafa'ah li'annahu a'ammu wa aqfa. Maka lun ke Rasulullah lun pilih syafaat karena syafaat lebih meratai dan lebih umum. Jadi Rasulullah ne pilih mandat untuk bi syafaat ke umat. Sebab mana? Rasulullah ne pilih umat tamang syurga seperdua, lebih seperdua hanya tamang leh. Tinya umat Nabi nasi miliar yang jadi tamang syurga 500 juta tu pada tamang neraka. Tapi karena Nabi ne pilih syafaat, Nabi jadi Nabi sukarela demi yang galak roh jadi bantu le Nabi. Yang kira-kira dumna Nabi ne pentingkan keadaan umat, wajar dan yang hana merasa gembira waktu tak ingat kelahiran baginda Nabi. Dan le tak hadis yang lain yang hana mungkin kita yang bahas pada kesempatan malam yang singkatnya. Kemudian juga dalam tanya-tanya dalam session tanya jawab, nak baca-baca tu hal yang ingin lu sampaikan. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi ni pegah kaifa antum idza labisatkum fitnatun. Kiban keadaan kata apabila fitnah telah menyelimuti kalian. Labisatkum fitnatun. Labisa dalam bahasa Arab dari lubusun. Lubusun bermakna pakaian. Artinya fitnah kaji ke pakaian. Lagi pakaian hana lekang bak tubuh. Pakaian hana terlepas bak tubuh. Fitnah ujian yang na di akhir zaman han lekang le bak tubuh rata sago. Contoh orangnya HP, contoh televisi, contoh film game dan segala macam yang kan melekat bak tubuh orang han lekang li.
yang ditanya oleh Nabi, kaifa antum idza labisatkum fitnatun yahrumu fihal kabir wa yarbu fihas saghir. Ini hadis daripada Nabi. Yahrumu fihal kabir, yahramu fihal kabir wa yarbu fihas saghir. Artinya wate sabah saat tengah ka timbul fitnah ka melekat menyelimuti umat, urang tuha bagah utok. Saceh bagah utok. Maksudnya orang yang dewasa cepat tua. Tua ada kala karena timbul penyakit segala macam. Orang usia puluh tahun enggak kena stroke. Usia 20 tahun enggak kena darah memeh. Wa yarbu fihas saghir, dan cepat dewasa anak mit. Anak mit di era media orangnya cepat dewasa. Umur 7 tahun kai depu dempu. Ada yang berokon usia 15 baru depu. Le orangnya anak mit usia 7 tahun kai depu bagah tuha. Yang ka dewasa bagah utok, yang mantaubut bagah dewasa. Wa yattakhidhuhan nas sunnatan. Dijadi akan fitnah le manusia akan ke sunnah. But yang fitnah yang merupakan ujian daripada Allah kepada umat yang dianggap sunnah le masyarakat. Idza uyirat qalu idza ghuyirat qalu ghuyiratis sunnah. Apabila perbuatan fitnah bunuh dirubah, tak ajak orang kepada kebaikan, baik lelang butnya, yang dianggap merubah sunnah. Para sahabat bertanya, wa mata dzalika ya Rasulullah? Pajan timbul tanyaan wahai Rasulullah. Pajan timbul fitnahnya wahai Rasulullah. Nekul li Rasul, idza kasurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Apabila kala orang-orang yang pandai membaca Al-Quran tetapi kadit orang yang ahli fikih. Ini orangnya kater bukti. Le orang yang kari, yang jid hafal Quran, yang pandai melagukan Al-Quran, tetapi orang yang mengerti hukum, orang yang ahli fikih kan semakin din. Wa kasurat umara'ukum wa kallat umana'ukum. Le orang yang menjadi pemimpin. Ya jamun raja Thiro kekuasai Junangrau bin Aluah. Orangnya le gubernur, presiden, na gubernur, na menteri, na bupati, tak jai amir, pemimpin tak jai. Tu barata kampung na pemimpin, yang kampung raya na kepala dusun lom. Tapi wakallat umana hukum, orang yang nak amanah kadit. Pemimpin kala orang yang nak amanah kadit. Waltu misatid dunia bi amalil akhirat. Dunia dicari dengan melakukan perbuatan akhirat. Tapi buat yang secara lahir yang akhirat, ibadat, semubut dan segala macam, tapi tujuan untuk mencari harta dunia. Wa tufaqahu li ghairillah, dan orang belajar agama bukan lagi niat karena Allah. Kira-kira ada yang keperahi Nabi belah bawa abad yang kau ikut, urangnya nak terjadi? Kata terjadi urangnya. Orangnya tak kalah lebih orang ceramah ketimbang orang yang mufhum agama. Malah Imam Sayuti dalam kitab beliau, Imam Sayutinya udip ba'awai abad ke-10. Kira-kira tahun yang kau ikut. Lebih. Perbuah Imam Sayuti, al-alim indal awam, man sa'idal mimbar. Orangnya nak terjadi? Jadi kan, orang malim di sisi orang awam yang mimbar. Al-alim indal awam, man sa'idal mimbar. Artinya orang ceramah, orang pidato ramai. Tapi orang yang mengerti fikih, menguasai hukum-hukum syariatnya yang kurang. Yang je kepemimpin ramai, yang amanah yang kurang. Watai terjadi masanya yang dipegah oleh Nabi dalam riwayat lain, al-ilmu fihi khairun minal amal. Ilmu pada masa itu lebih baik daripada beramal. Yang akan terjadi masa yang dipegah oleh Nabi, ilmu lebih baik daripada beramal. Sebab orang yang gemar beramal bisa jadi salah jalan karena tanpa ada ilmu. Maka sebenarnya dalam kondisi zaman fitnah yang lainnya, tanya harus tak perlu daya. Tak perlu majlis-majlis ilmu. Perlu daya, perlu majlis ilmu dalam rangka untuk mengimplementasikan apa yang dipegah oleh Rasulullah, al-ilmu fihi khairun minal amal.
Ilmu dalam zaman yang le fitnahnya lebih hebat ketimbang beramal. Mio masa Rasulullah nyan beramal lebih hebat daripada ilmu. Sebab dalam sebuah hadis Nabi nekun uronyo gatanya udip dalam sebuah zaman nekeli Nabi yang cukup jai urang mufhum agama dan dit urang yang ahli pidato. Sebab zaman urang mufhum agama tapi gak ceramah-ceramah menyuhana manfaat hang getim. Dan lebih le urang juk dit urang melaki. Zaman urang sedekah lebih le urang yang butuhkan dit. Alian beramal menyolam zaman yang lebih hebat ketimbang ilmu. Tapi gata akan udip pada zaman ke Nabi yang sebalik ji. Lebih le urang jarang berhabar ketimbang urang malim. Lebih le urang melaki ketimbang urang juk. Ikut jauh orang melaki ada jawab timpang mentang dia orang melaki. Bak timpang put nak orang melaki, bak kedai kopi dia ada duk ikut jauh orang melaki. Tapi orang juk nak le orang melaki dengan orang juk. Punya zaman masa Nabi, masa sahabat, le orang juk orang melaki. Maka menyana buat kita Ihya atau dengar ke pegah legure, dalam Ihya nya ada cerita orang para wali-waliullah, lebih le orang yang udip di masa era Tirto tahun pertama, tirto tahun kedua, tirto tahun kelima. Akan penyebab ji. Penyebab ji salah sabuh karena yang jid keraja bak masanya urang-urang malim. Jadi karena yang jid keraja bak masanya urang malim. Jadi urang-urang malim yang lain hanya gepakat li raja buna untuk yadu ba istana. Tapi yang punya ilmu lagi contoh raja waktu masa Khalifah Harun Rashid. Dra guru malim. Je ke fatwa hukum. Jadi hana gak pakat tungku lain untuk duduk lang istana. Jadi orang-orang yang nak ilmunya ke fokus ibadat ke Allah. Nak ilmu ke marang kitab, purna ilmu ke lain ibadat ke Allah. Maka je ke wali-wali Allah. Duda ke pegah lima tadi. Karena sistem kerajaannya waktu mati raja mewarisi kerajaan ke anak. Walau anak yang belum sanggup. Sehingga nak dalam masa khilafah Abbasiyahnya nak yang raja yang usia kadang-kadang mentang 25 tahun. Usia raja mentang muda. Karena raja hana ilmu bagah je ke raja karena ayah akan meninggal. Megepakat te ulama dan tungku-tungku untuk duduk bak istana ke penasihat raja. Mulai bawa tenyan berubah niat orang yak beut. Nyo awal niat orang yak beut untuk membuang kejahilan dan mencari ridha Allah. Duda kembali orang yak beut memandum ka karena kekalan contoh orang malim ka pakai bak istana ali raja. Ada orang cik tergebi motivasi kerana yak beut yo tengok hero ke tinggal bak istana pakai li raja. Jadi niat orang yak beut kembali. Maka ji karena niat kamu balik, dia hanali niat karena Allah. Maka yang paling le takalan cerita wali-wali ke sebelum iya, memandung orang Yahudi bak masa-masa lertuh pertama Islam. Waktu kadudah nali karena ka berubah niat. Jadi apa yang dipegah dari Rasulullah orangnya takalan ka terjadi. Maka dengan daya yang laginya rupanya untuk menyelamatkan generasi bangsa. Orangnya letak pemikiran orang Syik dan orang Syik tanya masyarakat mewariskan harta kan. Sabuh kisah yang dua orang yang bertolak belakang yang menjadi iktibar ke katanya. Nanti mendengar cerita Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz nya salah siro raja daripada Bani Umayyah. Beliau termasuk raja yang tidak gila kepada harta. Na anak 12 ro. Bak tahu riwayat 13. Na yang begah 12. Kaya kabelasan lah. Kali 5 ro. Na yang begah 13. Na yang begah 12. Umar bin Abdul Aziz geduk kerajaan hetun. Tapi yang nak kubah harta ke anak gatnyan waktu meninggal. Nan tudung 1/2 dinar. 1/2 dinar untuk siroro anu. 1/2 dinarnya nyopeng tanya daerah 1 juta tirtu. 1 juta tirtu siroro anu ngampun yang mudik mesti belun hantruk kabeh. Hantruk si belun kabeh.
Peng 1 juta tirtuh warisan orang Syekh waktu meninggal. Lang masa gemat kerajaan le Umar bin Abdul Aziz truk bak talo taku dan gelung yang gepakai le perumah gelake le Umar bin Abdul Aziz untuk gebiayai negara, untuk gebantu masyarakat. Karena Umar bin Abdul Aziz kahwin dengan adik sepupu. Adik sepupu mertua Umar bin Abdul Aziz, raja yang berkuasa sebelum Umar bin Abdul Aziz. Jadi kan mak permohnya pasti geleng-geleng rau pakai atas peng negara yang ditah kena ulung nujuk ke rakyat. Sampai waktu awal hang gejuk le permoh Umar bin Abdul Aziz gebi pilihan. Mi orang ingin mantang berhubungan suami dengan long, bi atanyan mandum kelong mi hana batilong siap lun ceraikan. Karena permoh gepilih suami, hana ingin diceraikan, sehingga gejuk perhiasan memandum ke suami gaknya Umar bin Abdul Aziz. Waktu meninggal Umar bin Abdul Aziz, harta warisan yang tinggal hanya 1 juta tirtuh per anak. Hana trip le Umar bin Abdul Aziz meninggal, gemat kuasa le Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Maliknya sepupu dengan Umar bin Abdul Aziz. Sikap Hisham bin Abdul Malik 100% bertolak belakang dengan Umar bin Abdul Aziz. Mia Umar bin Abdul Aziz raja yang adil dan tidak gila harta. Hisham bin Abdul Malik raja yang zalim dan gila harta. Umar bin Abdul Aziz gewarisi ilmu dan ketakwaan ke anak kan harta. Tapi Hisham bin Abdul Malik gewarisi harta dan dunia ke anak kan ilmu dan ketakwaan. Ini kalian dua buah hal yang berbeda. Nan dudum dumnala harta warisan ke anak Hisham matele meninggal Hisham. Kebetulan anak sama. Umar bin Abdul Aziz na anak 13 bab riwayat, na tabah riwayat 12. Hisham pun na anak 13 bab riwayat 12. Sama jumlah anak. Cuma yang beda dua, Thiro raja zalim, Thiro raja adil. Thiro raja gila harta, Thiro raja hana gila harta. Umar bin Abdul Aziz gewaris ke anak ke ilmu dan ketakwaan. Hisham bin Abdul Malik gewaris ke anak ke kekayaan dan dunia. Dumna harta per orang anak Hisham diwarisi daripada Hisham 1 juta dinar. Antara 1 juta dinar dengan setengah dinar Najib beda? Beda. Mia tak pegat dalam kurs rupiah. Sebab 1 dinarnya per gram 20 mili meh tayang. Yang 1 dinar. Lebih semayam 1 dinarnya. 1 juta dinarnya hana tak le dengku. Daerah 2,220 miliar. Kira-kira 2 triliun 220 miliar. 2 triliun 220 miliar per anak Hisham mendapat warisan. Anak Umar bin Abdul Aziz warisan 1 juta dirtuh per orang. Anak Hisham warisan 2 triliun 220 miliar per orang. Antara 1 juta dengan 2 triliun aja beda. Beda. 2 triliun 220 miliar kan 220 juta. Yang anak warisan dari anak Hisham. Tapi nekalan dekedi Allah. Anak Hisham hana trip lama udip karena udip dalam keadaan boros. Udip dalam keadaan bermewah-mewah dengan harta dunia akhirnya bangkrut. Anak Umar bin Abdul Aziz karena gewarisi ketakwaan leorang si akhirnya carang bak kelola harta, carang bak dimudip, dijaga agama, dijaga harta sampai je kurang kaya. Sampai dumna je kurang kaya waktu saat nanggro tengah melarat karena kebutuhan perang, dana perang waktu sampai anak Umar bin Abdul Aziz pernah membantu ke negara 100 ekor unta, 100 ekor kuda untuk alat perang lengkap dengan persenjataan. Yang padahal dari tiro anak yang hana gekubah sapu le orang si. Tapi anak Hisham yang gekubah harta le orang si 2 triliun lebih per orang ternyata menjadi anak-anak yang fakir memandum. Mandum je ke fakir, je ke miskin mandum. Jadi ternyata yang bermanfaat dan bernilai adalah mewariskan ilmu dan ketakwaan. Kan mewariskan harta. Orangnya oleh orang si tanya dong,
khawatir ke anak hana pu kubah harta. Sehingga keilmeh hana tingat, ketakwaan hana tingat. Padahal le orang si mati-matian gemita harta untuk kubah ke anak, yang hartanya dalam dente mambaan ke kan.